VS. Karena ini kok tiba-tiba menghilang itu loh. Kemarin itu ada ya. Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini itu ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya ini pertemuan ke 8 dan ke 9. Coba saya share screen dulu. Seluruh. Oke, sudah muncul? Ya, sudah tampil Pak, sudah Sudah keluar. tampil ya. Oke, sebentar ini mungkin. Oke. Nah, untuk pertemuan yang topik 8 yaitu sebenarnya perintah-perintah dari SQL. Jadi yang kemarin itu kan sudah mempelajari yang pertemuan ketujuh itu DML atau Data Manipulation Language. Jadi untuk materi yang kemarin feedback sebelum sebelum UTS ya itu perintah dari SQL atau struktur query language itu dibagi menjadi 3, yaitu definition, manipulation, dan control. Jadi untuk yang definition itu ada create, drop, alter, kemudian DML, select, insert, update, delete. Ini biasanya untuk menambah data. Kemudian ada DCL, grant, dan revoke ya. Jadi kemarin mungkin sudah mempelajari tentang ini ya, select, insert, update, delete. Nah, untuk materi yang ke-8 ini sebenarnya masih di perintah-perintah SQL, yaitu ada istilah operator khusus basis data. Nah, operator khusus basis data itu diantaranya ini: between, is null, exists, like, in, distinct, group by, order by. Nah, untuk yang ada di materi PDF itu sebenarnya kurang begitu lengkap. Nah, nanti teman-teman bisa belajar di sini. Di topik 8 itu sudah saya kasihkan link untuk latihan atau praktek itu di w3school.com/SQL. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, cara belajarnya dari perintah operator khusus basis data ya. Itu sebenarnya di sini sudah ada semua. Ini malah lebih jauh lebih lengkap ya. Jadi di sini untuk yang SQL tutorial itu dari select sampai operator. Nah, ini akan saya contohkan bagaimana cara belajar perintah SQL, karena nanti SQL ini sebenarnya digunakan kalau teman-teman itu membuat webnya itu biasanya kan base-nya kan menggunakan PHP. Nah, PHP-nya itu untuk menampilkan data ya, sebenarnya nanti membuat perintah SQL karena kan berhubungan dengan database ya. Jadi saya contohkan untuk Bedwin. Nah, Bedwin ini digunakan untuk apa ini? Nah, coba dicari di sini, nanti bisa dicari di sebelah kiri. Di situ ada Bedwin. Ada enggak ini Bedwin? Select where, atau dicari di sini bisa. Nah, ini ada SQL Bedwin. Jadi saat pertemuan awal, saat pembuatan video itu kan sudah dikenalkan perintah-perintah SQL ya. Salah satunya di W3 School ini. Jadi Bedwin itu digunakan untuk memilih nilai atau data itu dengan range. Nah, ini sintaksnya seperti ini: select, column name, from, tabel name, where, column name, between, value, and value gitu ya. Jadi ini kalau di W3 School itu tidak usah menginstal PHP MyAdmin untuk mencoba dan harus memasukkan data semua. Nah, ini bisa langsung belajar dari sini. Nah, di sini Bedwin example. Ini ada contohnya. Example-nya select from product, word, dan seterusnya. Kita coba aja diklik try it yourself. Nah, jadi ini select bintang from product, berarti ini database-nya itu yang sebelah kanan.
Jadi select from product berarti yang diseleksi nanti ini produk ini. Data yang ini itu ada rekornya, ada 77 record atau 77 baris ya. Word price. Nah, kita coba klik run aja dulu. Nah, word price. Jadi ini sebenarnya yang dipilih itu adalah harganya, yang ditampilkan itu sebenarnya harga itu di antara 10 dan 20. Jadi di bawah 10 tidak ditampilkan ini ya. Ini batasnya 10. Jadi 10 ikut. Kemudian 20 ada enggak ini 20? Oh, enggak ada data 20. Nah, ini paling tinggi 19. Nah, ini kalau pengen melihat data semuanya ini bisa dihapus. Kita akan cek apakah ada data dengan harga 20 supaya. Jadi untuk melihat cara kerja ini 20. Berarti kalau perintahnya seperti ini di mana price, jadi price ini nanti akan ditampilkan yang bagian kolom price yang angkanya 10 dan 20. 20-nya itu tidak ikut. Nah, ini ya. Akan ditampilkan semua. Oh, ikut-ikut. Jadi ikut ini ya, 20-nya ikut. Oke, jadi bisa dikatakan lebih dari sama dengan 10 sampai 20 kurang dari atau sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan 20, intinya seperti itu untuk membuat range. Nah, selanjutnya untuk Bedouin ini ternyata masih ada perintah yang lain. Nah, tapi intinya perintah dasarnya itu untuk memunculkan ya, memunculkan baris sesuai yang diinginkan dengan rentang tertentu. Nah, contoh selanjutnya di sini masih di bagian produk ya. Masih di bagian produk. Nanti akan ditampilkan bagian product name. Nah, ini kita copy aja di sini. Ordernya itu untuk mengurutkan supaya nanti tidak bingung apa perintahnya. Pakai titik koma coba. Nah, jadi di sini itu akan difilter itu dari database produk. Kemudian yang diambil itu product name. Ya kan, ini product name kan. Carnavon dan triggers. Carnavon coba. Jadi intinya tidak hanya teks, tidak hanya angka tapi bisa teks begitu ya. Untuk selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu is_null. Nah, jadi is_null ini digunakan untuk mengecek apakah datanya itu ada yang kosong atau tidak ya. Coba di sini ada contohnya enggak? Nah, ini ya, ada sebuah informasi. Nah, yang jadi masalah ini bisa nggak didemokan ini? Coba ini kita demokan. Jadi perintahnya itu sama, pasti men-select dulu, men-select apa itu namanya database-nya. Jadi yang di-select itu database-nya adalah customer name, contact name dan address. Kita coba kita klik run. Nah, tidak ada hasilnya karena memang tidak ada yang kosong gitu ya. Jadi kalau ada yang kosong nanti akan ditampilkan. Nah, jadi perintahnya sebenarnya sama. Select customer name, contact name, address. Jadi customer name, contact name. Nah, ini ya. Jadi dicek, kalau nanti ada yang kosong nanti akan ditampilkan. Nah, ini ada yang kosong, itu berarti yang postal code. Postal kode itu. Nah, postal code ada yang kosong ini.
Nah, coba sekarang. Oh, ini yang dicek. Nah, ini nggak muncul karena yang dicek itu bukan postal kodenya ya. From customer name, kontak name, address, coba ditambahi bisa ndak? From customer, coba. Oke, nanti dicoba lagi lah kalau yang ini. Selanjutnya eksis. Bentar, kita cari eksis. Jadi di sini cara penggunaan atau cara belajar menggunakan W3 School ya. Digunakan untuk mengetes mengetes apa record ya. Jadi sebentar, mana ini eksis. Nah, ini apakah atribut itu memiliki sebuah nilai. Ini ada sampelnya enggak? Ini database-nya itu diambil dari produk dan supplier. Nah, kita coba aja contohnya ini. Jadi kalau dilihat dari perintahnya itu select supplier name, itu berarti yang dipilih database-nya adalah supplier. Diambil dulu dari database supplier ini. Kemudian di dalam supplier itu nanti, aduh malah hilang ini. Di dalam supplier itu nanti ada kolom namanya supplier name. Nah, dicoba aja di run. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi yang diambil nanti select supplier name ini dari supplier database-nya ini ya. Select product name from product, di mana product.supplier.id sama dengan supplier ID and bridge kurang dari 20. Jadi intinya database ini itu sudah terhubung gitu ya. Oh, mungkin awal sekitar jam 8:30. Oh, nggih. Nggih, ada break malih. Oh, nggih. Jadi ini saya ulangi ya. Ini mana tadi? Ini ada relasi tabel ya antara database produk dengan database supplier ya. Jadi intinya perintahnya tadi ini itu yang mana tadi? Nah, yang ini itu mengambil produk name ya. Di bagian supplier.id itu dicari yang di bawah 20. Nah, di bawah 20 nanti itu yang harganya di bawah 20 nanti akan ditampilkan supplier name-nya. Jadi supplier mana saja toh yang memberi harga di bawah harga 20 ya. Berarti di situ ada exotic liquid. Nah, exotic liquid ini supplier ID-nya kan 1 ini ya. 1 harganya 18. Makanya di sini masuk. Ya. Masuk. Nah, nanti jangan dilihat ini kan yang ditampilkan ya 1 sampai 5. Padahal ini sebenarnya datanya itu masih banyak ya. Jadi kalau saya klik supplier name, itu datanya itu tidak hanya 4. Nah, ada 29. Kemudian untuk apa ini? Untuk supplier dan produk. Untuk produk 77,
dan yang supplier ada 29. Jadi intinya perintah ini itu mencari nama supplier yang harganya di bawah 20. Nah, setelah diseleksi dengan perintah exist seperti ini, nanti yang ternyata yang harganya di bawah 20 ini karena menggunakan relasi tabel, itu nanti akan dimunculkan. Nanti biasanya fitur-fitur seperti ini sangat berguna jikalau nanti diperlukan filter-filter secara khusus ya. Jadi misalkan kalau untuk PBDB itu misalkan pengen meluluskan nilai rata-ratanya di atas, misalkan kalau ada 4 nilai itu misalkan di atas nilainya 200 totalnya gitu ya, atau rata-ratanya mungkin di atas 70, itu nanti akan ditampilkan di tabel. Kalau di bawah itu berarti dianggap nggak lulus. Itu salah satu perintahnya bisa menggunakan ini, termasuk namanya gitu ya. Selanjutnya tadi exist sudah, kemudian like. Nah, like ini digunakan untuk mencari ya. Kita cari saja di sini. Untuk perintah search, mana ini like. Operator yang digunakan untuk sebenarnya untuk mencari ya. To search for specification pattern in column. Jadi mencari tulisan atau teks itu di kolom gitu ya. Jadi ini ada demonya. Jadi di sini ada perintahnya. Perintahnya itu diurutkan ini ya dasarnya. Ada persennya, ada tanda tanya, bisa pakai underscore. Ini ya. The percent represent 0, 1 or multiple karakter dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ada contoh yang bisa digunakan. Demo database-nya itu menggunakan nama database-nya adalah customer ya. Datanya ini yang ditampilkan aja, sebenarnya ini masih banyak ini ya. Ada 91 data. Kemudian contoh perintahnya adalah sama sebenarnya, harus milih database-nya dulu, select bintang from customer. Langsung dicoba saja. Where customer name. Jadi dari datanya ini dicari yang namanya customer name-nya. Ya, customer name. Jadi fokusnya nanti di bagian pencarinya itu di sini. Karena yang diseleksi adalah customer name. Like titik 2 A persen tanda kutip 1 maksudnya ya. A persen. Artinya ini yang nanti ada huruf depannya itu nanti akan dimunculkan semua. Ya, kita coba ya. Klik run SQL, maka nanti yang ada customer name-nya hurufnya itu di depannya itu A, berarti akan dimunculkan. Nah, bagaimana nanti kalau pengen belakangnya A misalkan ya, mau dimunculkan ya, tinggal persennya dikasih belakang aja. Nah, yang AA, atau mungkin ganti bukan yang A, misalkan yang L, nanti tidak bingung. Nah, yang belakangnya L itu akan dimunculkan. Nah, seperti itu. Yang belakangnya T itu nanti akan dimunculkan T gitu ya. Nah, perintahnya ini itu sebenarnya banyak yang perintah like. Jadi ada underscore. Jadi kalau underscore itu mencari value R di posisi kedua gitu ya. Jadi kalau mau mencari huruf, misalkan di sini mau di posisi 1 itu bebas, pokoknya yang penting 2 harus ada huruf W-nya dari depan. Jadi underscore W persen dan SQL. Oh, berarti nggak ada. Coba biasanya B itu ada. B juga nggak ada. Ini yang ada apa ini? E ada ini. Nah, 1 itu bebas,
Terus kemudian di huruf yang kedua itu harus ada E-nya. Ya, ini ada E-nya semua. Nah, demikian seterusnya. Ini perintahnya masih banyak. Jadi ada persen seperti ini ya. Ini tidak mungkin saya sampaikan satu persatu. Nanti silahkan dicoba secara mandiri untuk berlatih penggunaan perintah dari SQL. Selanjutnya itu adalah perintah in. Nah, perintah in itu perintah untuk apa? Perintah in kita cari di sini. Digunakan untuk mengecek apakah nilai suatu atribut terdapat dalam suatu daftar himpunan nilai ya. Jadi mau seperti membuat range, tapi ini ada sedikit berbeda. Ini ya SQL in. Ya, fungsinya. Ini perintahnya, select, tetap dicari nama database-nya ya. Select kolom dari tabel database-nya, di mana kolom dan seterusnya. Nah, demonya ini menggunakan customer ya. Biasanya kalau yang paling atas itu adalah perintah dasarnya. Nah, perintah dasarnya. Jadi contohnya ini select bintang from customer, berarti ini mengambil database dari sini customer. Ya, di mana country. Nah, ini mengambil tabel namanya country atau negara. Nah, di sini kita cari yang negara itu yang mana. Kalau itu nggak muncul, berarti di sini. Nah, yang mau ditampilkan itu mau negara mana, mau difilter yang mana gitu. Yang difilter itu nanti hanya dimunculkan negara Jerman, France, dan UK ya. Klik run, berarti yang muncul harusnya itu. Nah, kalau misalkan pengen tambah negara lagi, misalkan Meksiko, berarti tinggal dikasih koma. Jadi bisa multiple tapi lebih spesifik. Bisa lebih spesifik. Jadi ini harus ada tanda kutip. Jadi kalau teks itu harus tanda kutip, harus ada tanda kutipnya. Tadi mungkin yang error tadi belum dikasih tanda kutip. Jadi ini yang dipilih itu Jerman dan Meksiko. Nah, kalau misalkan hanya Meksiko saja gimana? Tinggal dimasukkan satu saja ini perintahnya. Jadi yang pertama itu select from customer atau tabel database-nya. Kemudian di mana country itu kolomnya. Tinggal dimasukkan. Ini lebih ke arah filter ya sebenarnya. Ya, ini mungkin pasnya lebih ke arah filter. Kemudian ada distinct basis data. Ini digunakan untuk menghilangkan duplikasi pada saat menampilkan data. Sehingga nanti bisa digunakan untuk menghitung. Untuk menghitung misalkan, nah mungkin langsung dipraktekkan saja, nanti teman-teman nanti bisa mengimplementasikan sebenarnya bisa digunakan untuk apa gitu ya. Jadi ini namanya tadi apa? Distinct. Namanya select distinct statement. Ya. Kita langsung contoh saja di bagian database-nya ke customer. Karena database customer ini, nah ini contohnya. Kan datanya banyak ini. Jadi intinya select country from customer, artinya di sini mau menghitung jumlah negara yang masuk ke database. Jadi intinya kalau ada nama Meksikonya 2 itu nanti nggak dihitung 2 tapi tetap dianggap 1. Klik run ya. Nah, makanya rekodnya ini ini dimunculkan sebentar, ini country. Oh, bukan yang select country from customer. Tanpa distinct. Nah, ini kalau yang tanpa distinct itu akan dimunculkan semua. Ya, tanpa ada filter. Alhasil nanti rekornya 91, padahal ini kan Meksikonya kan ada 2.
Kemudian mana lagi? Ya, Meksikonya ada 3. Jadi kalau misalkan digunakan, ditanya bosnya misalkan ini orderannya yang dari negara gini. Ini orderannya ada berapa negara yang pesan. Nah, gitu. Karena mungkin itu perusahaan perusahaan internasional, itu kan dari berbagai negara masuk. Mungkin di Australia itu masuknya sampai 2 atau sampai 3. Ya, 3 pesanan. Nah, kalau tidak ada distin ini nanti akan repot karena harus menghitung lagi. Oh, ternyata totalnya yang masuk itu ada, ini kan ada 91 negara, padahal kan double-double. Nah, kalau pakai distinct seperti ini, kita nggak usah pusing membuat coding untuk memfilter. Nah, dari 91 total yang masuk itu ternyata hanya 21 negara saja. Karena yang doublenya itu nggak dihitung, ya. Jadi Meksiko itu tadi ada 3, hanya dihitung tetap 1 dan seterusnya. Nah, jadi ini sebenarnya lebih apa ya? Lebih menghemat coding di PHP. Jadi kalau misalkan di database itu bisa diselesaikan, perintah-perintah database itu dimaksimalkan, baru nanti codingnya itu nanti dimaksimalkan juga. Jangan sampai nanti di SQL itu ada perintah model seperti ini, nanti di PHP malah dibuat coding sendiri. Ya, itu malah merepotkan diri sendiri, karena untuk membuat coding model seperti ini itu ya cukup melelahkan juga untuk membuat filter seperti ini di PHP ya. Jadi digunakan maksimal perintah apa itu namanya perintah di SQL-nya. Ini selanjutnya di distinct tadi sudah, in tadi juga sudah ya. Sudah, Pak. Sekarang top ya, top. Oke, sekarang yang top itu mana? Top ada enggak ini? Semoga saja ada ini. Jadi bisa digunakan tanpa harus, nah ini select top namanya, tanpa harus membuat database gitu loh, biar minimal tahu gambaran. Nanti kalau misalkan teman-teman mau digunakan untuk membuat skripsi. Jadi ini kemarin itu ada beberapa informasi bahwasanya ternyata untuk yang model kuliah sekarang itu mahasiswa malah ada 2 pilihan. Yang satu itu bisa skripsi, yang satu itu ternyata boleh membuat karya ilmiah model jurnal. Nah, itu nanti coba nanti kami sampaikan lebih lanjut ya. Jadi mungkin bagi para bapak-bapak yang bekerja ini mungkin lebih ringan untuk nanti supaya untuk kelulusannya. Jadi memang ternyata ada 2 pilihan sekarang itu. Boleh membuat skripsi yang tebalnya beberapa halaman, itu boleh membuat jurnal. Syaratnya jurnalnya itu kalau tidak salah minimal harus listing di Sinta 2, 3, Sinta 3 minimal. Jadi Sinta 3, Sinta 2 atau Sinta 1 ya. Jadi itu mungkin menjadi opsi. Tapi itu kemarin baru dapat info dari yang hukum. Nanti mungkin kami konfirmasi ke universitas-universitas lain apakah itu sudah diterapkan untuk yang teknik, yang informatika, termasuk yang informatika juga, atau yang sistem informasi gitu ya. Selanjutnya apa tadi? Top ya. Top di sini perintahnya ada nggak? Oh, ada ini. Perintahnya ternyata banyak ini. Jadi yang di di PowerPoint ini belum semuanya. Jadi ada top, ada limit, ada fetch, first, round, close ya. Kita ambil satu perintah dulu, yaitu select top. Nah, database-nya menggunakan customer. Kita coba aja create. Jadi database-nya dari sini, dari customer, klik run SQL. Nah, select top 3 from customer, berarti dia hanya mengambil 3 dari atas. Nah, kita coba kalau
hanya database-nya saja. Apakah benar? Customer ya. 1 2 3. Terakhir Antonio. Bener ya. Jadi intinya ini hanya mengambil urut baris paling atas. Kalau topnya 3 berarti hanya diambil 3. Kalau masukkan 10 ya berarti yang ini munculnya nanti 10. Ini ya. Jadi sesimpel itu sih. Nah, di sini ada select from customer limit 3. Hasilnya gimana? Ya sama. Hanya dibatasi 3. Ada lagi 3 row only. Top 5% from customer. 50% berarti totalnya dibagi 2. Customer ada 91 dibagi 2. Nah, 50% gitu ya. Kemudian intinya ini lebih ke filter ya. Saya ulang lagi, ini lebih ke filter. Filternya itu ternyata banyak sekali macamnya. Selanjutnya adalah group by. Ini untuk mengelompokkan data ya. Jadi kalau hanya perintah ini karena mungkin nggak ada database-nya, teman-teman itu bingung. Group by, kita cari group by. Novin group. Nah, jadi group by ini digunakan untuk mengelompokkan. Contohnya ini untuk fungsi total, maksimal, minimal, penjumlahan, rata-rata. Dibuat group dan dihasilkan dalam satu kolom atau lebih. Nah, ini contohnya itu menggunakan database customer ya. Kita coba yang ini. Select count customer ID. Jadi customer ID-nya nanti ini ada berapa totalnya dari customer. Group by country, klik. Nah, jadi ini mungkin kita harus melihat database secara keseluruhan. Sebentar, ini mungkin saya buat 2 tabel. Ini pakai customer ya. Customer, mana customer? Nah, customernya ini ada berapa ini? 91 record. Di sini dihitung ya. Jadi count itu menghitung customer ID-nya. Jadi di Argentina itu yang mendaftar itu ada berapa customer gitu ya. Contohnya penggunanya seperti itu. Nah, jadi contohnya untuk yang mana ini? Meksiko aja, yang Meksiko ada nggak Meksiko? Meksiko itu ada 5 Meksiko. Nah, ini loh customer ID. Customer ID itu customer ID 2 dan 3 itu namanya udah beda ya. Ini loh namanya udah beda, namanya beda. Kemudian Meksiko itu juga ini ID-nya juga beda. Jadi ini akan lebih mudah untuk menghitung. Salah satunya fungsinya seperti ini. Jadi di Argentina itu kita memiliki pelanggan berapa, di Australia kita memiliki pelanggan berapa, di Belgia memiliki pelanggan berapa. Ini juga bisa digunakan. Contohnya kalau di PPDB itu digunakan untuk mengcounting atau menghitung sumber informasi siswa tersebut sekolah, dapat infonya dari mana. Misalkan dari teman itu ada 3, dari Facebook ada 6 dan seterusnya. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung seperti itu. Jadi daripada membuat statistik atau perhitungan rumit di PHP, bisa menggunakan perintah SQL seperti ini. Jadi lebih efisien dalam penggunaannya, dalam penggunaan coding. Jadi kalau membuat coding, membuat program itu betul-betul diminimalisir perintahnya ya. Kalau memang perintahnya bisa dibuat 2 baris,
buat 2 baris saja. Kenapa harus membuat sampai 5 baris 6 baris ya. Ini salah satu efisien dalam coding, kemudian efisien dalam memori juga nanti. Group by sudah, ini double nih membuatnya. Having ini digunakan untuk pengelompokan. Nah, ini contohnya, apakah ada ini? Oh, ada ini. Having demonya di customer. Nah, ini contoh penggunaannya. Di run saja. Jadi having ini sebenarnya mirip dengan tadi, perintah kan sama ini, select count, jadi menghitung jumlah customer. Nanti yang dimunculkan, jadi select count customer ID country itu nanti yang dimunculkan customer ID-nya saja sama negaranya ya. Kemudian from customer dari database customer, group by country, jadi nanti salah satunya itu di grup negara, kemudian having count customer ID lebih dari 5. Jadi dihitung ya, customer ID-nya itu memiliki lebih dari 5 customer. Jadi setelah dilakukan penghitungan ternyata yang lebih dari 5 customer itu Brazil, France, Jerman, UK, USA. Nah, ini bisa kalau misalkan pengen mencari yang di bawah 5 tinggal diganti panahnya ini ya. Misalkan mau mencari yang 2 aja lah, yang pas 2, yang milik customer 2. Nah, perintahnya seperti ini ya. Ada having count, jadi menghitung, yang dihitung itu adalah customer ID-nya. Nanti yang dicari itu mau customer yang jumlahnya ada berapa gitu. Setelah itu having order by tadi, ada group by, ada order by. Nah, kalau teman-teman udah tahu ini masih aslinya, kalau order by itu digunakan untuk mengurutkan. Nah, mengurutkan itu ada 2, ASC dan DESC. ASC itu ascending, DSC itu descending. Ascending itu mengurutkan dari huruf yang kecil ke huruf yang besar. Kemudian kalau descending itu mengurutkan dari yang besar ke yang kecil. Nah, biasanya supaya nanti tidak bingung menghafalkan, kalau ascending dan descending itu cara mengingatnya bagaimana? Cara mengingatnya, kalau saya pribadi biasanya membaca yang ini hurufnya. Kalau ascending depannya A, oh A itu berarti dari huruf kecil ke besar. Nah, kalau descending karena ini bukan berurutan dari huruf A, huruf D, oh berarti dari besar ke kecil. Nah, kita akan coba ascending. Coba sini, order by namanya. Nah, ini order by. Contoh pengurutannya adalah customer, kemudian mengurutkannya itu select from customer diurutkan dari negara. Order by apa ini? Di run. Nah, kalau nggak ada perintahnya dianggap dari besar ke kecil atau ascending. Nah, kalau pengen membuat perintah yang berbeda, descending, nah sebenarnya belakangnya bisa dikasih DESC seperti ini. Klik run. Nah, maka akan diurutkan dari negara dengan huruf V atau huruf yang paling besar ke yang paling kecil. Paling kecil yang depannya huruf A, gitu ya. Kemudian ada order by several column example. Jadi ini bisa ordernya itu beberapa kolom. Nah, bahkan bisa dibuat multiple kolom seperti ini. Jadi untuk yang country itu diurutkan dari kecil ke besar. Kalau country-nya sudah dapat, baru diurutkan dari customer name dari besar ke kecil. Nah, kita coba aja yang ini. Ini kayaknya jauh lebih menarik. Nah, jadi yang pertama itu country ascending. Set. Terus customer name dari descending digedhekke. Jadi intinya country-nya ini diurutke, set. Kalau sudah diurutke, nanti
per country ini nanti baru akan diurutkan lagi dari besar ke kecil namanya ya. Jadi cara penggunaannya seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke penggunaan ini, penggunaan apa? Fungsi agregasi ya untuk menghitung AFG itu average. Ada count, ada max, ada min, ada sum ya. Kita langsung masuk aja ke materi selanjutnya. Ini sebenarnya materi ke-9 ini. Nanti di materi 10 ada tugas, nanti saya jelaskan tugasnya seperti apa. Oke, ini untuk materi selanjutnya ya, yaitu tentang fungsi agregasi. Nah, sebenarnya di sini juga sudah ada semua di sini. Nah, di sini sudah ada semua. Tinggal teman-teman nanti mencoba sebelum dipraktekkan gitu ya. Sebelum membuat tugas. Jadi fungsi agregasi itu antara lain adalah AVG, atau coba dicari di sini. Biasanya jadi satu sih. Sum, coba sum ada nggak? Nah ini. Fungsi apa ini? Untuk menghitung baris. Jadi itu untuk menghitung baris, tidak peduli barisnya itu isinya apa, pokoknya ada, selama itu ada isinya dihitung gitu. AVG atau average. Nah, ini yang biasa menggunakan Excel. Itu sudah tahu ini untuk mencari rata. Kemudian ada sum, itu sama untuk menjumlah. Kita coba aja langsung ke demonya. Jadi demonya ini menggunakan produk. Klik try it yourself. Nah, ini SQL statementnya select product ID dari produk. Jadi intinya mengambil dari produk ini ya, ada 77 record. Kemudian dikon produk ID-nya. Ada 77 ya, dikon produk ID-nya. Jadi produk ID-nya itu akan dihitung, klik run, sama 77. Cuma yang ditampilkan hanya produk ID-nya, tidak ditampilkan semua gitu ya. Kemudian ada lagi average. Jadi harganya ini coba ini di copy semua aja. Select average price. Nah, ini malah ke copy sebagian. Jadi rata-rata dari produk ini ya, dari produk ini harganya nanti akan di rata-rata. Perintahnya seperti ini. Jadi rata-rata total tadi, jadi dari 77 baris itu angkanya berapa dijumlahkan semua, setelah itu dibagi 77, hasilnya 28,8. Kemudian rata-rata terus apa lagi? Jumlah. Nah, jumlahnya ini yang diambil adalah di bagian quantity, order detail. Di bagian quantity. Nah, ini quantity di bagian ini berarti ya. Jadi mengambil database ini dijumlahkan semuanya yang bagian quantity, maka ketemu ada 12.743 item barang ya, order detailnya. Selanjutnya ada min, ada max. Itu sebenarnya sama ini. Min dan max itu hanya untuk mencari minimal dan maksimal. Ya, coba ini dicari apakah ada perintahnya di sini untuk mencoba min and max.
Nah, ini min and max itu nanti contohnya akan mengambil database dari produk ya. Jadi select min price as small price. Jadi intinya mencari harga yang paling murah dari produk ini. Bentar ya. Min price dari produk ini dicari yang paling murah. Nah, yang paling murah ternyata 2,5. Sebentar, ini apa itu produk ya? 2,5. Nah, ini yang paling murah. Kemudian max price as large price. Ini sama, max itu untuk mencari yang paling mahal ya. Paling tinggi atau angka yang paling tinggi. Jadi max itu untuk mencari angka yang paling tinggi di bagian produk. Ini kebetulan yang difilter itu bagian price atau harga produk ini ya, di bagian price. Nah, jadi yang paling mahal atau bukan paling mahal, paling tinggi harganya itu nanti yang akan ditampilkan kalau max. Max yang namanya juga max dan min, jadi yang ditampilkan hanya satu angka saja yang paling tinggi gitu. Sum tadi sudah, count ini sudah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Mas? Ada yang sudah gabung belum ini? Oh, baru Mas Iqbal. Mas Iqbal, apakah ada pertanyaan? Untuk perintah SQL itu hampir mirip kayak di Excel, Pak ya. Sebenarnya Jadi untuk apa namanya, sintaknya itu memang seperti itu, nggak bisa dirubah kayak gitu, Pak ya. iya, betul. Misalkan kayak apa? Kayak fungsi apa tadi? Max itu memang dasarnya itu ya harus seperti itu, Pak ya. Iya, harus seperti Nggak bisa ini. buat Nggak kita sendiri bisa. berarti, Pak ya. Nggak bisa. Oh, ya. Ada lagi Mas Iqbal yang ditanyakan? Nggak ada, Pak, cukup. Cukup ya. Oke. Selanjutnya untuk tugas. Nah, untuk tugas. Nanti mungkin akan saya tambahkan untuk yang IP kemarin karena kita nggak sempat untuk bertemu dan ini sudah minggu terakhir. Nanti akan saya sampaikan sedikit aja untuk yang IP yang secara umum aja yang harus diketahui supaya nanti tidak miss. Nah, tugas yang ke-10. Tugas yang 10 mohon maaf ini ada minggu depan mulai tanggal 31 Januari itu teman-teman itu ada 2 topik yang harus dikerjakan, yaitu topik 10 dan topik 11 ya. Karena ini harusnya minggu depan itu harusnya topik 12 ya. Harusnya. Ternyata kemarin saya menyampaikannya itu kurang satu topik ya. Kurang satu topik sehingga minggu depan ya tanggal 31 Januari sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 6 Februari itu teman-teman mengerjakan 2 topik sekaligus. Topik yang pertama itu adalah SQL lanjutan 2 dan model data relation. Nah, untuk yang SQL topik 10 itu teman-teman harus membuat database sederhana. Buatlah database sederhana yang sudah ada datanya. Ekspor di sini, upload di sini. Jika teman-teman menggunakan W3 School, boleh buat laporan praktikum dengan melampirkan screenshot per tabel. Jadi intinya gini, teman-teman itu membuat sebuah struktur database. Misalkan ditentukan dulu databasenya itu untuk apa. Misalkan databasenya itu digunakan untuk penjualan. Nah, kalau penjualan itu tabelnya ada apa aja, kemudian kolomnya ada apa aja setiap tabel tersebut. Nah, intinya teman-teman boleh mengambil dari database yang digunakan untuk praktek ini, yaitu di W3 School. Hanya saja teman-teman harus memasukkan di PHP MyAdmin, tidak di W3 School ini gitu ya.
Jadi ini contohnya ini kan di W3 School ini kan ada tabel, ini tabel jelas ini digunakan untuk toko online itu ya, untuk pencatatan di toko. Ada customer, ada kategori. Berarti teman-teman di PHP My Admin-nya itu membuat sebuah tabel ya, tabel customer, tabel kategori, tabel employees. Nah, nanti kalau dibuat tabel customer ini, nah teman-teman membuat kolomnya, buat customer ID, customer name, kontak, address dan seterusnya. Kemudian harus ada datanya. Berarti teman-teman harus masukkan data secara manual. Nah, silakan teman-teman itu nanti boleh menggunakan perintah SQL ya, atau bisa menggunakan GUI, Graphic User Interface. Nah, kalau pakai GUI teman-teman itu berarti praktek mandiri ya. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah menginstal PHP My Admin, Mas Iqbal kemarin sudah menginstal belum ya PHP My Admin? Kalau udah membuat video sudah ya. Sudah. Itu Pak Iqbal pernah membuat database? Ya, yang kemarin tugas dari Bapak itu yang saya buat. Oh, berarti sudah bisa. Intinya dibuat lagi, tetapi lebih spesifik. Kalau kemarin kan menjiplak ya. Jadi Pak Iqbal Masih itu masih video, Pak, ya. menjiplak dari video. Nah, sekarang tugasnya itu sama persis sebenarnya. Hanya saja Pak Iqbal ada dua opsi ini, ada dua pilihan. Boleh menggunakan full perintah, menggunakan perintah dari SQL, atau menggunakan GUI, Graphic User Interface. Kemudian harus dibuat yang beda dengan yang video kemarin. Nah, gitu. Oh, kayak hasil karya sendiri berarti, Pak, ya? Betul, karya sendiri, tapi untuk itu database. Nah, database-nya harus ada tujuannya. Tujuannya untuk iya, apa ya, gitu. Udah, wes itu silakan nanti. Oh, kayak apa? Kayak PPDB kayak gitu, Pak, ya? Boleh, Atau boleh. atau penerimaan karyawan seperti itu, Pak, ya? Boleh. Nanti database penerimaan karyawan di dalamnya ada apa aja. Nah, silakan nanti dibuat. Harus ada isinya minimal ya, ada 2 data lah per kolom. Per tabel. Itu buat video atau gimana, Pak? Buat video, Pak, ya? Kalau itu nggak perlu buat video, Pak. Itu yang penting itu jadi kemudian diekspor ke SQL, Pak. Oh, ya, hasil dari SQL-nya, Pak, ya. Di Excel dimasukkan ke sini, ke ini. Nah, nanti itu saya cek dari PHP My Admin saya. Kalau sudah jadi strukturnya, oh ya wes sudah. Tugasnya sudah selesai, berarti sudah bisa membuat database. Itu kayaknya lebih simpel. Kemudian model data relationship silahkan besok dipelajari. Selanjutnya untuk yang informatika, yang jaringan komputer, karena ada beberapa hal yang perlu pengen saya sampaikan supaya nanti tidak misinformasi, karena ini materinya kan IP address ya. IP address itu penting sekali. Kalau teman-teman itu tidak mengetahui IP address, kadang-kala memasukkan IP-nya itu asal-asalan. Nah, intinya poin utamanya. Jadi poin utamanya bahwa IP address itu dibagi menjadi 2 secara umum aja. IP address privat dan IP address public. Gitu intinya. Teman-teman nggak boleh menggunakan IP address public untuk privat. Demikian juga sebaliknya, nggak bisa IP privat digunakan untuk publik. Nah, pertanyaannya, terus IP privat itu rentangnya sampai berapa dan berapa gitu kan? Nah, untuk IP privat ya, untuk IP privat sebentar. IP privat itu sebenarnya dibagi menjadi 3, kelas A, kelas B, dan kelas C gitu ya. Nah, kelas A itu ada rentangnya. Sebentar, ini ini benar ini. Nah, teman-teman kalau membuat jaringan komputer di sekolah atau di perusahaan, IP-nya jangan menggunakan selain IP yang ditampilkan di sini. Jadi, kalau kelas A itu kepalanya dari 10.0.0 dan seterusnya. Itu totalnya sampai sekitar 16 juta ya. Kemudian kelas B itu dari 172.16.0.0 itu totalnya ada 1 juta. Kemudian kelas C
itu 256 ya. Ini 256 continuous class C network. Itu mulainya di 192.168.0.0. Nah, garis miringnya ini 24, ini harusnya 24. Nah, jadi IP-nya menggunakan yang ini ya. Jangan menggunakan di luar yang ini. Kalau yang di luar ini itu IP public. Jadi kalau depannya 130 itu nggak boleh dipakai. Kemudian 180 itu juga nggak boleh dipakai ya. Kalau teman-teman pakai itu nanti ada beberapa situs yang nggak bisa diakses. Karena apa? Nah, itu IP public tapi digunakan untuk IP privat. Alhasil karena sebuah domain itu mengarah ke IP public, maka domain tersebut itu larinya malah ke IP privat, dan IP privat nggak ada servernya. Hasil malah nggak bisa diakses ya. Jadi tidak akan mengganggu IP publiknya, tapi yang susah nanti malah admin pengelola jaringannya, karena ini kok ada beberapa web yang nggak bisa diakses. Nah, kalau model seperti itu hanya ada beberapa web yang nggak bisa diakses, mungkin ngirim email nggak bisa, coba dicek apakah benar IP-nya itu sudah menggunakan IP privat ya, itu. Kemudian untuk negara ini, negara mana tahu negara. Nah, untuk pengaturan IP ya, untuk pengaturan IP itu sebenarnya dibagi menjadi 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Ada internet, namanya Internet Map Region ya. Jadi kalau di Asia, di Indonesia itu yang ngurusi itu namanya APNIC ya. Kemudian untuk yang Afrika itu namanya Afrinik. Kemudian untuk yang Eropa itu namanya RIP NCC ya. Kemudian untuk yang mana ini Amerika ya kalau nggak salah, Amerika atau apa ini, LACNIC, dan yang satunya adalah ARIN ya. Jadi teman-teman harus mengetahui ini juga supaya nanti tidak ya, minimal memiliki pengetahuan ya, karena kita tidak bisa mengakses di ini di apa, di zona-zona ini, karena ini yang megang sudah orang-orang yang memang ngurusi satu apa namanya, satu regional itu gitu. Kalau kita itu hanya user. Jadi dalam suatu jaringan hierarki pendistribusian IP address itu kan IP address yang versi 4 kan sekarang terbatas toh. Yang tertinggi itu namanya ICANN, ICANN. Kemudian dibagi menjadi ASO dan IANA ya. IANA ini dibagi menjadi yang tadi itu, APNIC, LACNIC, RIP NCC, AFRINIC, ARIN. Nah, contohnya untuk yang APNIC itu kan yang Asia, itu nanti hierarkinya sama. APNIC itu masuk ke ini dulu, NIR. Apa itu NIR? NIR itu National Internet Registry. Masuk ke National Internet Registry itu artinya dimasukkan ke Indonesia gitu ya. Kemudian setelah itu masuk ke ini LIR nih, harusnya kepotong tuh kayaknya. Local Internet Register. Masuk ke LIR atau masuk ke ISP, Internet Service Provider. Nah, baru dimasukkan ke ini ini ya, ini kepotong ini. EU end user, baru dikasihkan ke user. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua ISP itu akan memberikan usernya itu IP public. Tidak semua. Jadi dicek aja nanti kalau di modemnya itu kok kepalanya 10, oh berarti IP privat itu. Tapi kalau kepalanya itu 180, kepalanya 130, wah itu beruntung dapat IP public, artinya modemnya bisa diakses dari luar. Tapi kalau 10 dan seterusnya, 10, 170, apalagi 192 itu, kalau 192 jarang. Yang memungkinkan itu adalah kepalanya 10. Itu IP bukan IP publik, itu IP lokal. Nah, kalau modemnya dapat itu ya nggak bisa diakses dari luar. Nah, itu contohnya modem kalau yang menggunakan apa ya, ISP dari plat merah itu IndiHome, itu kadang-kala dapat IP publik ya, kadang-kala, tapi sering sekali dapat IP privat. Sekarang sudah sering dapat IP privat. Ya. Nah, apalagi ISP yang menawarkan fiber optik yang sampai 100 Mbps
harganya di bawah 2 juta itu sudah dipastikan dapat IP privat. Pasti kepalanya 10 atau mungkin 172 gitu ya. Itu nggak bisa diakses dari luar. Kelebihannya murah biasanya karena kan IP-nya kan IP share atau DNAT, Network Asset Translation itu ya. Itu. Nah, yang dapat IP public biasanya lebih mahal. Biasanya hanya dapat satu nanti tiap user. Jadi gini, kalau misalkan user itu dapat IP itu biasanya dari ISP. ISP itu nanti dapat jatah dari NIR. Misalkan ISP IndiHome, oh kamu jatahnya dari kepala 130 ya, itu kamu mau beli berapa? Beli berapa IP? 130 kan kelasnya kelas A. Mau saya beli semua. Oke, harganya segini, kontraknya untuk 1 tahun gitu. Nah, itu nanti kepala 130 itu nanti dibagikan ke user biasanya itu masuk ke pelanggan enterprise ya. Jadi untuk pelanggan-pelanggan seperti saya yang tidak memiliki perusahaan gede itu sebenarnya nggak dapat IP public. IP public itu nanti biasanya perusahaan untuk mendirikan server ya, seperti di Cybermu itu dapat IP public karena memang itu corporate. Kalau enggak ya LMS-nya nggak bisa diakses. Itu servernya ada di gedung Cybermu itu. Selanjutnya konsep routing itu untuk IP ya. Konsep routing apakah ada yang perlu? Wah, ini mungkin perlu dipelajari juga. Konsep routing itu untuk yang mikrotik itu biasanya akan lebih disederhanakan, namanya CIDR. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tuh mengetik alamat IP kalau di Windows. Nih ya, saya contohkan di Windows mana-mana. IP-nya mana tuh ini? Ini ya. Nah, kalau di Windows kan biasanya di properties ini biasanya ketik 192.168.0 misalkan 5. Kalau diklik subnet max-nya itu 255.255.255.0. Nah, kalau di beberapa router itu tidak seperti itu. Itu disingkat CIDR-nya menjadi, kalau yang tadi itu 24. Ini ya, 24 berarti jumlahnya 254 yang bisa terhubung ya. Jadi kalau coba ya, kalau 10. Nah, kalau misalkan ini coba saya kosongi. Nah, subnet max ini bisa mengetahui jumlah usernya ya. 10 tab. Nah, 10 sudah jelas ini ya. Ini usernya berarti kelas A. Jadi kalau yang tadi hanya 0-1 kelas C, kemudian 172 itu kelas, nah ini harus dihapus ini, kalau nggak dihapus nggak bisa. Kelas B kalau yang 192 kelas C gitu ya. Ini menandakan jumlah usernya. 0 ini menandakan angka 8 di sini. Jadi 255 itu sama dengan 2 pangkat 8 gitu ya. Jadi ini ya 2 pangkat 8. Kemudian jumlahnya kalau 2 pangkat 8 itu berapa? Cara menghitungnya supaya nanti lebih cepat dan lebih mudah gitu ya. 2 mana ini pangkatnya, ada enggak ini? Oh, coba pakai Excel. Sama dengan 2 pangkat mana ini? Pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 itu harusnya kan bisa terhubung 256 komputer. Tapi nanti dulu ya, nanti dulu. Contohnya IP-nya itu di 192.168.0.0. Nah, 0 ini nggak boleh digunakan.
kosong dan 256 itu nggak boleh digunakan. 255 ya, 255. Jadi ini 256 itu kalau dihitung dari 1, 2, 3 itu ya. Jadi kalau dihitung dari 0 berarti kan 255. Jadi yang nggak boleh digunakan itu yang belakangnya 0 sama yang belakangnya 255. Ini digunakan untuk broadcast. Jadi untuk komunikasi seluruh jaringan gitu ya. Ini nggak boleh. Jadi yang efektif itu dikurangi 2. Kurangi 2. Sekitar 254 ya. Ini ya 254. Jadi nanti bisa melihat dari sini. Nanti sebenarnya itu ada hitungannya. Hitungannya yang paling sederhana bisa dilihat, dibaca lagi di sini. Tapi intinya cara menentukan jumlah IP itu yang pertama jangan asal, yang kedua gunakan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya kalau hanya di ruang guru dan TU. Nah, dihitung itu mau digabung atau mau dipisah. Nah, kalau mau digabung, apakah nanti ke depan gurunya itu bisa melebihi dari 254. Nah, kalau di sekolah saya itu yang MAN itu tidak mungkin walaupun karena di satu sisi itu gedung tanahnya sudah nggak besar dan itu sudah penuh semua, pasti di bawah 200 ya, berarti gunakan IP kelas C saja, pakai 192.168.0.1 sampai 254 ya gitu. Nah, kalau dipisah, apalagi dipisah TU dan guru, untuk yang sekolah itu kemungkinan tidak sampai 250-an ya, tetap menggunakan yang kelas C. Nah, untuk yang kelas, untuk yang kelas itu disarankan, karena kelas kan kita nggak tahu nanti mungkin kedepannya akan tambah, itu minimal kelas B ya. Kelas B itu berarti 2 pangkat 8, 2 pangkat 16 berarti 2 pangkat 16. Mana ini sama dengan, nah 65.000 udah lebih dari cukup. Jangan menggunakan kelas A. Kelas A terlalu gede dan itu ya sebenarnya nggak ada masalah sih, sekalian aja kelas A. Kalau kelas A itu lebih gede lagi karena kan 2 pangkat 32 jumlahnya. 8, 16 tambah 8 itu berapa? 24. Nah, jumlahnya segini kan terlalu banyak. Ini aja udah cukup ya, pakai kepala 172 itu. Kalau yang ini pakai 192. Ya, 192.168 dan seterusnya ya. Jadi begitu. Jadi pastikan penggunaan IP itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, bagi teman-teman nanti yang menggunakan router ya, routernya itu menggunakan mikrotik, itu juga harus diperhatikan itu routernya. Jadi routernya itu kan ada level 4, ada level 6 gitu ya untuk lisensinya. Itu kalau untuk sekolah yang sudah memiliki siswa lebih dari 254, saya sarankan cari mikrotik yang levelnya udah level 6 ya. Karena nanti kalau digunakan untuk hotspot itu bisa terhubung semua ya, karena kalau yang lisensi 4 itu dibatasi itu yang terhubung, kalau nggak salah hanya sekitar 25, dan itu biasanya berat sekali ya, untuk menghandle 25 siswa saja udah berat sekali. Jadi itu mungkin trik-trik yang murah bisa diterapkan di sekolah atau di kantor yang belum begitu besar. Nah, kalau yang universitas sudah beda lagi, itu harus menggunakan CCR. Kalau mikrotik pakai CCR, tapi itu tidak disarankan. Biasanya larinya sudah ke Cisco gitu ya. Oke, selanjutnya apalagi ya yang perlu? Kayaknya itu.
Oke, mungkin itu untuk materi pada malam hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, Mas Iqbal? Udah cukup, Pak. Udah cukup ya. Jadi untuk pertemuan yang jaringan Untuk yang komputer jaringan belum ada tugas berarti Pak ya sementara ya. yang apa? Yang untuk yang jaringan. Oh, jaringan ada, Pak. Itu 31 Januari sama untuk pertemuan 10 dan pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 itu apa ini? Praktek crimping. Nah, kalau praktek crimping itu Pak Bio Iqbal berarti Pak ya. punya alatnya enggak ya? Pada punya alat enggak? Punya di sekolah tapi Pak minjem aja Ya, nanti. ya enggak apa-apa. Jadi untuk praktek crimping nanti tugasnya adalah Pak Iqbal membuat membuat apa itu kabel ya. Kabelnya nanti enggak usah panjang-panjang, mungkin 1 meter untuk melakukan crimping. Nah, crimpingnya nanti kan ada kelas A dan kelas B. Ya, jadi silakan nanti dipilih RJ45A. Nah, kalau yang A itu kan dari hijau putih, kalau yang B itu dari orange putih, ini yang B. Nah, nanti silakan nanti pilih yang A atau yang B. Nah, ini nanti bisa dicari di YouTube aja ya. Di YouTube, karena kalau saya pengen mencoba kayaknya masih bisa lah untuk crimping. Crimping itu termasuk materi yang mudah lah. Nah, gambarnya seperti ini, nanti tak carikan link YouTube-nya aja kalau kalau misalkan pengen ada video. Nah, untuk Pak Iqbal itu di sekolahnya juga menjadi administrator komputernya enggak? Admin komputer. Admin komputer, operator Pak. Oh, operator. Kalau Jadi tempat jadi saya. belum pernah Ya. praktek Pak, crimping, membuat kema jaringan. oh, belum. Kemarin waktu apa? ANBK itu saya ngakak sendiri Pak sama kawan sih juga cuma 2 orang. Sama Tuh, Pak. ngerimping berarti ya. Iya, Oh, berarti udah bisa. printing. Berarti udah bisa, tinggal membuat videonya aja. Nanti diupload di sini. Aman, Pak. Videonya Kalau nanti videonya link aja ya. Coba nanti tak perbaiki linknya ini. Nanti yang dikirim linknya di YouTube aja, Pak ya. oh, link YouTube Pak ya. Link YouTube Oke. aja lah. Jangan video, nanti terlalu berat, ini servernya agak kuat. Oke, mungkin itu Pak Iqbal, ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan? Udah cukup Pak. Oke, kalau udah cukup kita akhiri pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat istirahat Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak ya. Silahkan Pak.